Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Swasana akan mempresentasikan untuk tugas kedua produk biofarmaseutika lanjut. Untuk topik pertama dengan judul molekular absorpsi protein atau peptida pada saluran cerna. Nah, di sini untuk pendahuluannya, jadi saat ini protein dan peptida itu menjadi perhatian sebagai terapi berbagai penyakit karena spesifisitas dan pentargetan, kemudian tolerabilitasnya oleh tubuh, toksisitas rendah, dan alternatif untuk terapi gen. Nah, terapi dalam bentuk protein dan peptida ini umumnya diberikan dalam rute parenteral untuk menjaga bioavailabilitasnya tetap tinggi. Namun ternyata pemberian rute parenteral itu dinilai kurang karena ketidaknyamanan seperti nyeri, reaksi yang mungkin terjadi pada tempat suntikan, kemudian bekas suntik, kekhawatiran tentang ukuran jarum yang berakibat menurunnya kepatuhan pasien. Nah, upaya ekstensif dikembangkan untuk rute alternatif. Salah satunya adalah rute peroral karena rute peroral ini hingga saat ini merupakan rute yang paling diminati karena kemudahan dan kenyamanan penggunaan. Namun ternyata untuk obat-obat protein peptida ini merupakan tantangan tersendiri karena ketika diberikan peroral itu dibatasi oleh kondisi fisiologis dari organ-organ saluran pencernaan kita seperti kondisi asam lambung, kemudian enzim dan permeabilitasnya yang rendah sehingga menghilangkan efek terapi obat ini. Dan sejauh ini protein dengan massa molekul di bawah 9.000 Dalton atau dalam hal ini peptida itu dinilai memiliki peluang yang layak untuk oral delivery dibandingkan protein yang lebih besar. Nah, untuk pengembangan obat-obat ini sendiri terakhir adalah FDA itu menyetujui first oral GLP-1 receptor yang merupakan peptida yang diformulasi dengan SNAC. Nah, absorpsi protein atau peptida di saluran cerna ini bagaimana? Jadi, kita ketahui bahwa epitel usus ini menyediakan permukaan absorpsi utama untuk peptida dan protein dengan duodenum dan ileum yang memiliki tingkat absorpsi yang tinggi dibandingkan duodenum. Dan lapisan epitel usus terdiri dari enterosit, kemudian sel goblet yang mensekresikan mukus, dan sel M. Sel M ini memiliki potensi endositosis untuk molekul yang berukuran lebih dari 500 nanometer. Dan sel M ini terlibat utamanya untuk sistem imunitas kita, untuk mencegah molekul-molekul yang berbahaya bagi tubuh kita agar tidak melewati saluran cerna kita. Nah, proses absorpsi ini kita ketahui bahwa terdiri dari dua, jadi transseluler, jadi dia melintasi sel atau membran apikal dan basal, dan ini efektif untuk molekul hidrofobik. Untuk melintasinya itu bergantung pada energi. Untuk molekul seperti protein loaded carrier teridentifikasi oleh reseptor untuk masuk ke dalam sel. Sisanya molekul peptida besar itu akan masuk ke dalam vesikel untuk proses endositosis. Dan untuk proses absorpsi yang kedua yaitu paraseluler, jadi ini efektif untuk molekul berukuran kecil yang hidrofilik dan dia melewati tight junction untuk dapat melewati untuk masuk ke saluran sistemik. Dan sebenarnya untuk protein itu ketika kita konsumsi, ketika masuk di saluran cerna, sebenarnya itu sudah didegradasi pada kondisi pH yang rendah di lambung kita. Dan asam-asam lambung akan memecahnya menjadi polipeptida yang kemudian di usus nanti dipecah lagi oleh enzim-enzim. Nah, ini untuk absorpsi proteinnya. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan bahwa protein-protein tadi dipecah oleh pepsin di lambung, kemudian ketika memasuki usus dia akan dipecah lagi. Jadi yang protein sudah dalam bentuk peptida nanti akan dipecah menjadi asam-asam amino, baik yang bersifat anionik, kemudian netral dan kationik. Nah, untuk protein atau peptida yang tidak dapat dipecah, maka dia akan difermentasi oleh bakteri-bakteri dalam kolon kita yang melibatkan nanti metabolisme pada tirosin, kemudian triptofan, degradasi valin, leusin, dan sebagainya, agar nanti metabolitnya dapat diserap di saluran cerna kita. Nah, untuk asam amino yang bersifat anionik, di sini dia akan melewati sel epitel di usus
itu difasilitasi oleh transporter. Jadi di sini ada oligopeptide transporter. Kemudian yang itu untuk dipeptida dan tripeptida. Kemudian yang anionik itu oleh glutama transporter yaitu EAAT 3. Kemudian nanti yang bersifat netral ini oleh B0AT1 itu merupakan neurotransmitter transporter, juga transporter ASCT2 itu juga transporter, dan yang terakhir adalah kationik asam amino akan difasilitasi oleh transporter seperti RBAT transporter dan juga B0 plus AT1. Nah, bagaimana sebenarnya transporter-transporter ini bisa memfasilitasi dan teraktivasi untuk mengangkut asam-asam amino ini? Jadi, ini melibatkan pertukaran ion di dalam sel itu sendiri. Jadi, kanal-kanal ion terbuka untuk pertukaran NH+, H+, kemudian juga Ca2+. Jadi ketika ada perubahan ion di dalam muatan di dalam sel ini menyebabkan akan memicu aktivasi dan perubahan dari sel ini yang kemudian menyebabkan memfasilitasi pengambilan asam amino ini melalui transporter tadi untuk dibawa ke saluran sistem nih. Nah, untuk barrier fisiologis apa sih yang membatasi untuk obat-obat protein peptida ini? Jadi ada 3. Yang pertama biochemical barrier, ini terlibat terkait enzim dan pH. Jadi protein itu stabil pada kondisi pH yang mendekati netral. Nah, ketika pH itu ekstrim seperti di lambung, maka terjadilah denaturasi protein. Belum lagi enzim pada lambung dan usus itu berkontribusi pada pemecahan protein. Selanjutnya adalah mucus barrier. Jadi lapisan mukus di seluruh saluran cerna ini menciptakan penghalang yang menjebak molekul sehingga dia tidak dapat terdifusi masuk ke dalam sel epitel. Dan cellular barrier itu terkait dengan sel epitel ini sendiri. Jadi dia mensortir senyawa-senyawa mana yang bisa lewat dan lewat mana, terkait dengan perbedaan polaritas, kemudian apakah senyawa itu terionisasi atau tidak, kemudian ukurannya bagaimana. Dan untuk peptida itu sejauh ini tidak mungkin melewati tight junction atau paraseluler, sehingga dia difasilitasi oleh reseptor untuk pengangkutan peptida. Nah, reseptor-reseptor ini di saluran cerna itu terbatas sehingga membatasi transport untuk peptida itu sendiri. Nah, strateginya untuk pengembangan formulasi sejauh ini ada beberapa, seperti penetrasi pada mukus. Jadi mukusnya ini dilonggarkan agar yang seharusnya terjebak dia bisa masuk ke epitel. Kemudian mucoadhesive patch ini meningkatkan waktu tinggal obat di tempat yang diinginkan. Kemudian inaktivasi enzim yang proteolitik tadi yang mendegradasi protein. Kemudian dia pakai enhancer, bisa juga pakai enhancer baik paraseluler, jadi dia membuka tight junctionnya supaya longgar, atau transseluler yang melibatkan translokasi muatan protein di dalam sel sehingga memungkinkan untuk senyawa itu masuk dan melewati sel ini. Nah, untuk permeasan enhancer itu biasanya sudah dikembangkan, sudah diteliti pada lambung, kemudian usus kecil dan kolon. Dan beberapa juga terkait seperti patch, kemudian ada microneedle dan nanopartikel juga ada. Kemudian ini material yang digunakan, jadi materialnya itu cukup banyak. Jadi ada seperti proteasa inhibitor, kemudian modifier pada pH, kemudian chelating agent, surfaktan, dan beberapa small molecule material yang lain. Dan ini ukurannya dibatasi bahwa di bawah 200 nanometer itu bisa masuk dan melewati saluran cerna. Dan untuk bentuknya sendiri bisa dibentuk sebagai hydrogel, mucoadhesive patch, kemudian microneedle, dan beberapa bentuk formula yang lain. Nah, ini untuk penelitian terakhir yang saya sebutkan di awal, bahwa GLP-1 reseptor agonis yang merupakan peptida, untuk spesifik obatnya itu semaglutid,
itu umumnya diberikan subkutan dan saat ini sedang dimodifikasi untuk pemberian jalur peroral. Untuk indikasinya sendiri itu untuk diabetes mellitus tipe 2 dengan efek farmakologis, penurunan glukosa simultan, kemudian penurunan berat badan dan tekanan darah, dan pengurangan risiko kardiovaskular. Nah, GLP ini merupakan mimik dari incretin. Jadi, untuk incretin sendiri dalam tubuh itu didegradasi oleh enzim proteolitik yang disebut DPP4, dan eliminasi untuk incretin ini sendiri itu cepat di ginjal. Sehingga di formulasi itu GLP-1 reseptor agonis yang dibentuk tahan degradasi dan eliminasi. Nah, sifat fisik kimia peptida sendiri termasuk juga semaglutid ini berat molekulnya tinggi, labil secara enzimatis, kemudian permeabilitasnya rendah, itu menghambat pemberian secara peroral. Belum lagi dia pemutusan ikatan peptida di lambung yang didorong oleh pepsin, protease aspartat, kemudian di usus kecil nanti ada protease serin, chymotrypsin yang akan merusak obat ini. Sehingga dimodifikasilah semaglutid ini dengan koformulasi bersama absorption enhancer yaitu SNAC atau sodium N-hydroxybenzoyl aminocaprilat. Nah, poin-poin hasil penelitian dan diskusi dari penelitian ini adalah semaglutid ini diabsorpsi di lambung dan harus diberikan pada keadaan perut kosong karena dia terganggu oleh makanan. Kemudian karena kerentanan semaglutid terhadap degradasi enzim baik itu di lambung, di usus, jadi rancangannya adalah obat ini harus diabsorpsi segera ketika tablet ini terpecah, yaitu di lambung. Dan karena formulasi ini menurunkan pH pada lingkungan mikro, jadi dia tidak menurunkan pH lambung secara keseluruhan, tapi tempat tablet ini jatuh di mana di situ dia nanti akan menurun, sehingga dia tidak menyebabkan efek yang tidak diinginkan terkait dengan penurunan pH lambung. Nah, SNAC ini meningkatkan permeabilitas semaglutid di epitel lambung, meningkatkan fluiditas dan peluruhan permukaan epitel yang bersifat sementara dan cepat kembali. Tidak ada ekspresi GLP-1 reseptor di permukaan mukosa sel epitel lambung. Kemudian SNAC ini mempromosikan monomerisasi pada semaglutid, karena semaglutid ini oligomer karena sifat amfifiliknya dan bentuk ini membatasi absorpsi. Nah, SNAC ini juga menyebabkan perubahan polaritas larutan yang melemahkan interaksi hidrofobik yang diperlukan untuk oligomerisasi. Nah, karena sifatnya lipofilik, dia juga masuk ke dalam sel untuk memodifikasi integritas kolesterol ke protein fosfolipid sel sehingga memfasilitasi absorpsi semaglutid secara transseluler. Nah, untuk mekanismenya, jadi pertama tabletnya itu dipecah dalam lambung karena dia juga menetralkan asam lambung sembari semaglutidnya lepas, nanti SNAC-nya juga masuk ke dalam sel, maka semaglutid ini SNAC ini akan memfasilitasi masuknya semaglutid melalui jalur transseluler. Nah, untuk kesimpulannya, jadi absorpsi protein dan peptida ini memiliki banyak penghalang, seperti pada pH lambung, degradasi enzim, dan saluran epitel yang mengalami endositosis yang dapat menyebabkan endositosis pada protein ini. Kemudian peptida berukuran di bawah 9000 Dalton dan ukuran di bawah 200 nanometer itu memiliki potensi untuk dapat diabsorpsi di saluran cerna. Ada banyak metode formulasi yang sedang dikembangkan untuk memfasilitasi absorpsi obat, seperti mucus penetration, mucoadhesive, biodegradable microneedle, dan permeation enhancer. SNAC ini sebagai permeation enhancer itu meningkatkan absorpsi semaglutid dan mencegah kerusakan peptida ini oleh asam lambung dan memfasilitasi absorpsi secara transseluler di lambung. Mungkin itu presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.